Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMA Negeri 3 Balikpapan dan orang tua wali yang mendampingi putrinya, khususnya untuk kelas 11 atau kelas 2. Saat ini kita bersama belajar model jarak jauh tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita libur di semester yang pertama. Apa yang kita kerjakan kemarin sudah kita sampaikan, ini kita ulangi lagi, bahwa pada semester 1 kita sudah sampai pada tingkat produksi. Produksi ada beberapa teman yang sudah sampai pada tingkat jualan, tapi untuk jualan dan sebagainya itu akan kita bahas di sini. Tapi kalau sudah bisa, alangkah bagusnya nanti dengan pembahasan ini akan dipertegas lagi dan ditingkatkan sehingga omset kita bisa naik dan bisa naik dan bisa naik. Siswa sekalian, apa yang kita kerjakan setelah kalian membuat produk? Tentu saja produk yang kita buat itu sudah melewati uji penjaminan mutu. Artinya kalau makanan sudah dirasain, sudah ditahu karakteristik dan bentuknya, maka makanan atau produk yang kita buat tentu saja akan kita jual. Tapi sebelum dijual kan tentu saja produk itu kita kita kemas dulu, kita taruh di suatu tempat. Nah, hari ini kita membahas tentang kemasan. Kalau di gambar muncul ada contoh 2 model kemasan. Yang satu, kalau kamu beli gunting, maka gunting itu kan ditaruh di suatu tempat yang kita bisa melihat guntingnya itu sendiri. Itu namanya kemasan transparan. Tentu saja terbuat dari plastik. Yang di sampingnya itu adalah produk makanan atau khususnya minuman. Dan produk yang dibentuk ada berupa serbuk. Nah, untuk menjualnya serbuk itu ditaruh satu tempat kemasan di dalamnya, dan beberapa kemasan di dalam itu disatukan menjadi kemasan yang lebih besar. Kalau nggak salah satu kotak itu isinya 5 bungkus serbuk minuman. Tentu saja dalam membuat produk kemasan ini harus kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kemasan itu menarik. Artinya dengan melihat kemasannya orang, wah ini kelihatannya bagus ini, sehingga orang tertarik, mendekat. Kemudian kalau dia pegang akan mendapat informasi dari situ. Nanti akan kita bahas apa informasi yang ada di dalam kemasan. Ini menarik. Yang kedua, tentu saja kemasan tidak merusak daripada isi daripada produk itu sendiri. Jangan sampai karena dikemas, dikotakin, malahan produknya tambah rusak. Ini tentu saja kita hindari. Maka kamu bisa buka di YouTube cara membuat kemasan atau pembungkus, baik makanan maupun mainan maupun yang lain. Yang jelas pada situ ada
tutorial cara membuat kemasan. Silakan cari di YouTube dengan akses membuat kemasan, maka akan muncul banyak seperti yang sudah saya siapkan di sini, yaitu kemasan biasanya ini kotak makanan nasi bermacam-macam ya. How to make paper box. Nah, cara membuat kotak dari kertas. Ada juga model-modelnya yang sekarang kayak kantong. Kalian sendiri kemasan kotak modelnya macam-macam. Ini silakan cari kotak pembungkus, maka cara membuat ada di situ. Yang ketiga, selain apa tadi? Menarik. Yang kedua, tidak merusak produk. Dan yang keempat adalah mudah dibawa. Ya, mudah dibawa. Apa istilah bahasa kerennya itu portable atau mudah dibawa ya. Jadi jangan sampai kemasan itu terlalu gede kalau memang barangnya kecil atau terlalu banyak digabung sehingga berat atau susah diangkat oleh satu orang. Nah, kalau kita dalam PKWU kita sarankan kalian buat produk yang itu tadi mudah diangkat. Dan yang keempat terakhir ini, bahwa pembungkus itu biasanya tidak dimanfaatkan oleh pembeli, dibuang. Maka sebaiknya semaksimal mungkin kalian usahakan material bahan pembungkus itu adalah recycle atau bisa didaur ulang, atau bahasa kerennya itu eco label. Jadi mungkin terbuat dari kertas atau terbuat dari campuran kertas dengan aluminium. Yang jelas sekarang sudah banyak sekali produk-produk kemasan yang eco label. Tapi kalau sampai tidak ada material yang diharapkan, ya tentu saja kayak tadi gunting plastik masih pakai material plastik, ya gunakan plastik seefisien mungkin. Tentu saja buat kualitas plastik yang sekarang ada beberapa plastik yang mudah didaur ulang, sehingga sekali lagi eco label. Jadi usahakan empat persyaratan atau yang mengikuti pada kemasan itu kalian terapkan. Yang pertama adalah menarik, yang kedua adalah tidak merusak, yang ketiga mudah diangkat, dan yang keempat adalah eco label. Untuk itu pada kesempatan pertemuan yang kedua ini nanti akan kami share di Google Classroom. Ada tugas. Yang pertama absen. Kalian saya beri batas absennya sampai hari Jumat. Kalau hari Jumat kalian tidak absen, berarti tidak melihat YouTube ini, kalian dianggap pertemuan kedua tidak hadir. Yang kedua, nanti kalau kalian buka di Google Classroom itu ada apa yang harus kamu kerjakan pada 2 minggu terakhir ya. Nanti kita beri waktu 2 minggu, karena tiap pertemuannya harusnya 2 minggu, tapi karena kemarin kosong ya kita anggap sekarang kita mulai 2 minggu. Yaitu mencari kayak gambar yang ada di tampil kalian, contoh-contoh macam-macam kemasan. Bisa kalau ini adalah segi transparan, bisa juga kamu cari macam kemasan yang dari bahannya,
bisa juga macam modelnya, silahkan kalian bisa buat sendiri. Ada yang satu, contohnya kalau kalian kita beli apa ya, beli minuman itu botol sekaligus kemasannya, wadahnya juga kemasannya. Tapi kalau kalian misalnya beli mie instan itu, maka ada kemasan yang lebih gede lagi di samping kemasan yang pada mie itu sendiri. Itu tentu saja ada perbedaan, nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semangat belajar dalam kondisi COVID, jaga kesehatan, terus pergunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak berkerumun kapanpun. Jaga diri sendiri. Kalau orang lain tidak menjaga, kita menjaga diri sendiri, sehingga insya Allah akan memberi hasil usaha kepada teman-teman, pada kita yang berusaha untuk menghindar dari penyakit COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati Pak Anta? Fotokan dulu nah. Fotokan dulu saya.